Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Oke, kita mulai videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera juga ya buat teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan juga dalam kegiatannya ya. Dimudahkan segala urusannya. Ya. Oke guys, di video kali ini saya mau coba bikin konten atau bikin video motovlog, mau ngebahas tentang suka dukanya tinggal di kota Jakarta ya. Kebetulan bertepatan di hari ulang tahun Jakarta ini ya, saya mau ceritakan gimana sih kesannya ya tinggal di kota ini. Kebetulan saya sejak dari lahir ya sudah tinggal di sini sampai sekarang, nggak pindah-pindah. Ya kebetulan mungkin buat teman-teman semua yang juga tinggal di kota ini, atau mungkin yang pernah tinggal di kota ini ya, atau juga mungkin teman-teman yang merantau ya, atau kerja atau sekolah mungkin di kota ini, juga bisa ceritakan juga pengalamannya di kolom komentar ya guys. Oh ya, ngomongin tentang sisi atau pandangan saya tentang kemacetan Jakarta ya. Saya beberapa hari belakangan ini sempat berpikir sih gimana caranya kok Jakarta itu bisa nggak terlalu macet gitu ya. Kalau saya pikir sih mungkin untuk beberapa orang ya itu punya pendapat gimana harus diperbanyak transportasi umumnya ya, dan harus terintegrasi gitu. Jadi itu mungkin bisa meredam para warga ya yang sudah terbiasa menggunakan kendaraan pribadi, jadi beralih ke transportasi umum. Nah kalau menurut saya sih itu baik ya usulnya ya, sah-sah aja sih, dan itu kalau bisa dijalankan dengan sempurna ya, itu harusnya menjadi salah satu solusi yang ideal. Nah tapi kalau menurut pandangan saya nih guys, adanya salah satu penyumbang kemacetan atau mobilitas tinggi di jalan ya di Jakarta ini adalah banyaknya mobilitas warga yang berkutat ya, atau terbiasa di jam-jam tertentu ya, bisa pagi, siang, atau mungkin bisa sampai malam. Nah dari mobilitas tinggi itu yang penyebab kemacetan jadi guys di jalan Jakarta. Ada contoh kasus misalnya warga Jakarta Barat ya, domisilinya tinggalnya di situ dan dia kerja di Jakarta Timur misalnya. Dan itu juga dengan sebaliknya, misalnya orang Jakarta Timur kerja di Jakarta Barat. Nah dengan banyaknya orang seperti itu ya, jadi kan mobilitas tinggi itu di jalan. Nah itu bikin salah satu jadi kemacetan guys. Ataupun mungkin orang di luar Jakarta ya, seperti mungkin Bekasi, Tangerang, atau Bogor gitu, kerja di Jakarta gitu, dan dia menggunakan kendaraan pribadi. Nah itu juga bikin mobilitas tinggi guys. Nah kalau idealnya sih harusnya dia harusnya nggak kerja atau sekolah ya jauh, jangan terlalu jauh dari lokasi dia tinggal. Tapi balik lagi guys, karena hal-hal seperti itu kan sangat sulit ya bisa dilaksanakan ya, karena yang namanya sekolah atau pekerjaan kan kita suka nggak tentu ya dapatnya di mana.
Nah itu juga jadi salah satu masalah tuh guys, karena ketidakseimbangan atau ketidakmerataannya ya, untuk lowongan pekerjaan ya, atau ketersediaannya lapangan pekerjaan antara si pekerja dengan lokasi pekerjaan tersebut, atau juga mungkin untuk para pelajar ya atau mahasiswa ya yang dia jauh dari lokasi domisilinya ke tempat dia belajar. Nah seperti itu guys, entah itu harus bagaimana ya solusinya, tapi itu ada baiknya bisa dicari jalan keluarnya bersama-sama guys. Jadi harus bersinergi guys antara pemerintah daerah mungkin untuk pemerataan lapangan kerja dengan warganya gitu. Saya kurang paham deh, pokoknya seperti itu guys, itu yang cara pandang saya sih gitu. Mungkin kalau teman-teman punya cara pandang lain mungkin juga bisa kasih pendapatnya ya di kolom komentar. Kesan-kesan saya sih selama tinggal puluhan tahun ya di kota ini ya, kebetulan saya sudah dari lahir nih tinggal di sini. Itu yang paling terasa banget adalah kemacetannya guys. Ya macetnya Jakarta ya, mungkin teman-teman udah pada paham lah ya gimana perasaannya ya kalau kena macet di Jakarta ini. Itu udah jadi makanan sehari-hari, baik itu pagi, siang, sampai malam mungkin. Itu udah jadi kayak kebiasaan yang nggak bisa dihindarin ya, apalagi mungkin di rute tertentu atau jalur tertentu ya, di teman-teman mungkin lagi berangkat kerja atau lagi berangkat sekolah juga, begitu juga dengan sebaliknya. Oke, lampu merah. Nah jadi itu yang paling membekas banget ya macetnya Jakarta itu. Nah tapi balik lagi guys, sebetulnya macet itu di setiap kota itu ada ya, tapi tinggal gimana kita menyikapinya aja sih gitu. Jadi harus sabar aja dan harus pintar-pintar cari jalur alternatif guys gitu. Jadi kalau misalnya kita pergi ke suatu tempat nih, misalnya kita mungkin bisa cek dulu di aplikasi ya, seperti contoh di Google Maps, rute-rute alternatif supaya kita bisa menghindari macet gitu. Jadi mungkin kita bisa memangkas waktu tempuhnya bisa lebih cepat mungkin, atau jarak tempuhnya juga bisa lebih dekat gitu. Tapi kalau misalnya tetap aja semua jalur macet, ya udahlah, terima nasib. Gitu sih. Karena menurut saya sih sebetulnya kalau di kota ini ya, walaupun jarak tempuhnya itu nggak terlalu jauh, tapi itu bukan jadi patokan ya kalau kita bisa sampai lebih cepat. Karena ya itulah, kadang di jam-jam tertentu itu bisa jadi lebih padat kendaraannya. Nah seperti contoh ini nih guys, nih kan saya ini berada di perempatan lampu merah ya. Nah teman-teman bisa lihat nih, di depan itu banyaknya kendaraan, khususnya motor sih, dan ini dia sudah tidak patuh nih, padahal ini di posisi lampu merah, tapi mereka ini masih coba melewati dari batas berhenti atau batas stop lampu merah. Nah sebetulnya dari hal-hal seperti tadi itu bisa bikin kendaraan jadi jadi terhambat tuh untuk jalur yang seharusnya ya. Nah ini juga salah satu yang bisa bikin macet nih guys. Idealnya sih sebetulnya hal-hal kayak yang di depan teman-teman lihat di depan ini harusnya jangan ditiru ya guys gitu. Tapi ya itulah, balik lagi itu atas kesadaran masing-masing aja si pengguna jalan. Kalau misalnya kita bisa lebih patuh, mungkin kita juga bisa mengurangi kemacetan guys. Nah itu mungkin salah satu pandangan saya ya, tinggal di kota Jakarta di era yang saat ini. Harapannya seperti tadi, semua
semoga Jakarta ini bisa lebih maju lagi, bisa berkembang lagi bisnisnya, jadi semua orang bisa mendapatkan kesempatan yang sama dan adil. Itu yang penting, yang sama dan adil ya buat semua orang. Jadi bisa mengurangi kesenjangan ya di lingkungan masyarakat, dan bisa diperbanyak untuk tempat-tempat wisata yang gratis ya. Seperti contoh, mungkin diperbanyak taman-taman atau tempat area outdoor yang bisa buat kumpul-kumpul warga gitu ya, dan tidak berbayar. Nah, itu sangat perlu guys, karena itu bikin warga jadi bisa saling interaksi ya, dan tidak komersil. Itu yang penting, tidak komersil atau tidak berbayar gitu, karena apa-apa sekarang itu sepertinya bayar. Ya, dan tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih untuk pemimpin Jakarta ya, atau gubernurnya di sebelumnya, dari Jakarta Berdiri sampai pemimpinnya sekarang, atas kerja kerasnya membangun kota ini ya. Walaupun mungkin setiap orang itu ada plus dan ada minusnya, karena manusia itu tidak sempurna ya, tapi atas upayanya kita harus apresiasi ya guys, apapun itu. Dan semoga di pemimpin masa datang bisa meneruskan atau bisa membuat lebih baik kota ini, supaya lebih bagus lagi, lebih bermartabat lagi, bisa bikin warganya jadi lebih bahagia ya, dengan apapun itu, dengan cara yang baik. Dan ya itu sih. Oke guys, jadi nggak kalah penting juga adalah pemerintah daerahnya itu juga harus mau ya berkolaborasi dengan warganya, karena secara langsung itu pemerintah daerah itu punya otoritas ya, atau kewenangan, serta punya anggarannya, tapi mungkin dia tidak punya kepekaan ya, apa sih kira-kira yang dibutuhkan oleh warganya ya, apa sih yang dibutuhkan secara mendasar ya, yang bikin warganya itu bisa membuat lingkungannya mungkin lebih bagus, lebih baik ya. Nah, jadi itulah yang diperlukan, kolaborasi guys. Tapi kolaborasi itu juga bukan hanya sekedar konsultasi dan sebagainya, tapi harus mau terjun langsung, jadi harus dikerjakan bareng. Itu sih menurut saya guys. Dan yang terakhir adalah kalau ngomongin kota Jakarta ini juga jangan lupa melupakan tentang kesenian asli ya. Jadi kita tahu kalau di Jakarta itu ada banyak pendatang ya, banyak perantau, tapi juga jangan lupa kalau Jakarta itu punya kesenian yang jangan dilupakan gitu aja gitu. Dan itu kesenian asli itu seperti mungkin ondel-ondel, terus kesenian lainnya, dan serta makanan asli itu juga harus diperhatikan juga nih oleh pemimpin Jakarta mungkin di masa mendatang ya. Jadi jangan sampai hilang gitu aja guys. Ya gitu aja sih mungkin pembahasan saya ya di konten kali ini, spesial ulang tahun Jakarta, atau punya jargon ya hajatan Jakarta nih di tahun 2022 ini, ulang tahun Jakarta atau hajatan Jakarta yang ke-495. Semoga Jakarta menjadi lebih baik, walaupun udah bukan jadi daerah khusus ibu kota ya, tapi tetap kota ini tetap apa ya, jadi pusat berkumpulnya para pelaku bisnis ya. Banyak juga orang yang menggantungkan nasib di kota ini, banyak orang yang menggantungkan harapan di kota ini, dan di kota ini semua kesempatan itu bisa terwujud, bisa terlaksana asal kita mau kerja keras gitu guys. Dan terima kasih juga buat orang-orang yang
berupaya untuk membuat kota ini lebih baik ya, baik itu dari kita sendiri atau mungkin dari komunitas yang ada di kota ini, kerja kerasnya supaya kota ini lebih baik ya. Mungkin gitu aja guys, maaf kalau saya ngomongin ngalur ngidul ya, karena ya inilah kesan-kesan saya ya tinggal di kota ini ya. Mungkin gitu aja konten kali ini ya guys. Saya sudahi aja. Terima kasih sebelumnya buat yang udah nonton sampai selesai ya, dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini, channel Hendy Fajar, dengan cara like, subscribe, share, dan komen di video ini ya. Oke, mungkin gitu aja saya ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.